Selamat apa ya, mereka berdua sekarang lagi terdampar tanda kutip di, Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, hampir 1, 2 tahun nanti kita dengar dan bersama kami juga, Kak Beda dan Bung Den, ada beberapa milenial yang akan nanti ikutan di sini saya lihat udah ada presale dari Pekanbaru, eee, ini remaja berprestasi juga, kemudian ada Kevin Harjono dari Los Angeles. Kalau Kak Den sama, Kak Beda, Kak Den pernah nonton film Terminator, nah ini salah satu animasinya putra Indonesia yang ada di LA. Mereka nanti akan banyak bertanya pengalaman-pengalaman, khususnya bagaimana Kak Ben melihat Indonesia dari dekat, masa pandemi atau sebelum pandemi dan juga 17-an di daerah-daerah terpencil kayak apa sih? Mudah-mudahan pengalaman ini juga bisa membantu menguatkan Dokter Yori yang kesulitan teknologi. Silakan Kak Denny, sebelum kita putar, sebelum kita dengarkan, kami akan putarin. Saya udah mencoba menggambarkan, membuat siapa sih Kak Denny sama Kak Beda ini dalam suatu tayangan pendek. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota, kemana saja. Dan di sini katanya masih berlebih vaksinnya, jadi Road Trip Indonesia bisa dibantu untuk melaksanakan vaksin pertama di sini. Kita mau vaksinasinya di daerah Topa namanya. Di depan kita laut. Ya, dia daerahnya dekat daerah wisata Kampung Tenun. Oh, ini dia yang membantu memfasilitasi Road Trip Indonesia untuk vaksin. Langsung aja masuk ke dalam. Guru-gurunya udah selesai belum? Masih sementara, tapi ada yang lolos, ada yang tidak. Oh ya, kita periksa tensi dulu ya. Cek tensi dulu. 120/80 normal Pak. Normal ya, alhamdulillah. Oke Pak. Registrasi dan screening. Deg-degan. Enggak, keringat dingin. Saya langsung keringat dingin. Ada riwayat penyakit autoimun Pak, kayak asma, penyakit lupus. Tidak ada riwayat penyakit asma, lupus atau penyakit kulit. Ya, asam lambung saya riwayat. Riwayat asam lambung. Sekarang lagi ulu hati atau bagaimana Pak? Lagi nyeri atau kulitnya rasa tidak nyaman? Tidak. Jadi juga vaksin yang diberikan Sinovac juga Pak ya? Iya, Sinovac ini aman. Itu reaksinya Sinovac Pak, hanya lapar dengan ngantuk. Enak makan, enak tidur nanti. Iya. Sudah tanda tangan tadi Pak? Tujuan vaksin. Oh, saya deg-degan. Iya, aku juga. Aku keringat Ya, dingin. Dan aku keringat dingin tadi. takut saya. Kamu malu sama tato dong. Keringat dingin. Iya. Dali. Tinggal kali 7 tadi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih atas rasanya. Dari tahun 87 mungkin Bapak belum lahir. Sudah lahir lagi. Dari tahun 87 Pak, Nyuntik ya? saya pegang imunisasi karena saya diangkat tahun 86. Dari 1 tahun diangkat kenapa yang imunisasi?
imunisasi sampai detik hari ini. Iya. Iya. Ya ibu-ibu, terima kasih ya semuanya ya. Thank you, terima kasih atas bantuannya. Iya, hati-hati di Terima jalan kasih Pak ya. banyak ya. Bu, terima kasih. Ya, Bang, terima kasih. Terima kasih banyak atas Hati-hati. bantuan dan dukungannya terhadap Road Trip Indonesia. Sukses tujuan. Sekarang kita mau istirahat dulu. Oke ya, baik. Teman-teman semuanya, aku perkenalkan diri dulu. Aku Bang Den. Aku Kak Beda. Ya, Kak Kami Beda. dari Road Trip Indonesia. Kami dari Road Trip Indonesia. Ya, terima kasih udah diundang ke acara ini ya. Kami senang sekali dan sebuah kehormatan juga buat Road Trip Indonesia bisa bergabung dengan teman-teman dalam rangka kita melihatnya sebagai sebuah gerakan kemanusiaan tentunya. Tapi kami di sini tentu bicara bukan masalah kedokterannya, bukan masalah keilmuan tentang vaksin maupun pandemi karena itu memang di luar wawasan kami. Kami mungkin hanya bisa sharing tentang perjalanan kami dan hal-hal yang kami lakukan dan yang kami lihat dan kami temukan selama di masa pandemi ini. Nah, sebagai background-nya kami ceritakan sedikit tentang awal mula perjalanan kami. Kami berangkat dari Jakarta tanggal 8 Januari tahun 2016. Itu kita memang berasal dari Jakarta. Kita di Kalibata, Jakarta Selatan. Itu awal pertama kita adalah menuju Sumatera. Sumatera itu tujuan kita adalah Sabang. Karena rencana perjalanan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, ya kami memang berjalan tanpa batas waktu. Jadi memang tidak ada target kapan ini akan selesai. Bahkan ini cenderung sebagai sebuah eksperimen tentang kehidupan nomadik atau hidup di jalan seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang Sabang kami sudah sampai, kemudian yang paling selatan juga Pulau Rote sudah. Tinggal kami sekarang sedang menuju ke Merauke, sama Miangasnya juga belum. Jadi kalau sebelum pandemi ini memang perjalanan ya boleh dikatakan lancar-lancar saja. Keindahannya kan selain keindahan alam dan budayanya Indonesia, salah satu hal yang kami surprise, kami terkejut sekali yang kami temukan selama perjalanan itu tentang kebaikan hati Indonesia ya, terlepas latar belakang kita bicara suku agama, tapi sebanyak yang kami temui orang-orang itu sangat welcome dan sangat menghargai tamu dan sangat ingin membantu. Aku kadang-kadang berpikir sama Kak Beda, inilah karakter aslinya kita ya, karakter aslinya Indonesia itu sepertinya itu gitu. Mungkin itu yang jarang terekspos. Nah, selama masa pandemi karena kita kan sekarang sudah harus social distancing, jarang bisa berkumpul-kumpul, padahal salah satu keindahan perjalanan kami adalah ketika kita bisa bertemu dengan banyak orang, ya, berbanyak komunitas, berbagai macam budaya. Nah, sekarang itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Jadi awal pertama kita kena pandemi ya, pandemi masuk di Indonesia itu kurang lebih waktu Maret tahun lalu itu kita sedang masuk ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, di situ kita terkunci pertama, lockdown, akhirnya kita cari kontrakan atau kos-kosan di situ Yang untuk sebelumnya kita nggak pernah. kita nggak pernah. Sebelumnya kita numpang dari rumah kawan ke rumah kawan. Ya betul. Konsep perjalanan kami memang seperti itu, survival ya dan independen. Kemudian kita di situ 4 bulan di Palu. Kita betul-betul ya cukup terpengaruh lah dengan berita-berita dan informasi yang ada. Jadi kita memang betul-betul tidak berani keluar. Salah satu-satunya informasi yang bisa kita terima ya, yang harus kita, menurut kami ya waktu itu, ya informasi dari pemerintah, karena nggak bisa kita terima informasi yang berseliweran banyak juga hoax segala macam. Itu ya kita ikutin aja, kita cuma di rumah nggak keluar cuma memang memenuhi kebutuhan logistik aja, belanja apa segala macam, udah di rumah saja selama 4 bulan. Nah setelah 4 bulan itu sudah mulai ada pelonggaran sedikit, kalau nggak salah kami sudah ingin bergeser. Jadi kami bergeser pun kami pilih tempat-tempat yang zona hijau, di mana kita lihat karena kita juga update terus perkembangannya kan di internet, mana yang zona hijau, mana yang zona kuning, oranye, merah. Nah kita bergeser mana yang zona hijau. Semua perlengkapan, persyaratan di perbatasan juga kita lengkapi semua. Itu waktu itu kita bergeser ke arah Ampana, nama kabupaten Tojo Una Una.
Nah, teman-teman pernah dengar nggak tuh nama Kabupaten Tojo Una-Una? Kami pun baru sekali itu baru dengar nama kabupaten itu, gitu kan. Tapi yang terkenal dari sana adalah Kepulauan Togiannya yang indah. Mungkin kalau Kepulauan Togian pernah dengar. Nah, awal di Palu itu Sulawesi Tengah memang sudah berapa bulan itu memang awal-awal kami di sana tidak terlalu banyak kasusnya. Kami ingat sebulan atau 2 bulan ya setelah kami mengurung diri, itu baru kasus pertama di kota Palu. Jadi memang tidak signifikan. Nah, terus relatif lebih aman dan kotanya juga tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat. Kami bergeser ke Tojo Una-Una. Kemudian dari sana juga kita sempat 1 bulan, baru kita turun ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari, karena waktu itu ada sedikit pekerjaan. Nah, kami dapat pekerjaan di jalan, akhirnya kita kerjasama dengan teman-teman di Kendari, itulah kita turun. Seperti video tadi, kita turun itu 17 Agustus tahun 2020. Jadi sebentar lagi kami sudah 1 tahun di Sulawesi Tenggara. Nggak bisa kemana-mana. Bang Den, berarti vaksinnya pas lagi di Sulawesi Tenggara ya? Ya, pas di Sulawesi Tenggara kita vaksin. Pas di Sulawesi Tenggara. Jadi kita bergeser lagi ke tempat yang lebih aman lagi di Sulawesi Tenggara, itu namanya Kepulauan Wakatobi. Itu juga kan terkenal dengan keindahannya ya, dengan coral lautnya dan bawah lautnya itu. Jadi ya udah kita sekalian di sana mengisolasi diri. Di sana juga memang waktu itu masih zero, masih 0 kasusnya. Nah, dari 4 bulan kita terkunci di sana. Bukan terkunci sih, mengunci diri sambil menikmati bawah lautnya Wakatobi yang indah itu kan. Di situ memang luar biasa, terutama ikannya ya teman-teman ya. Di situ ikan-ikan mewah, ikan-ikan mahal itu kita bisa konsumsi setiap hari tanpa keberatan dengan harga. Itu Wakatobi. Itu belum ketemu lagi di tempat lain seperti itu. Nah, kemudian dari Wakatobi itu kita nyebrang ke Pulau Buton. Nah, disinilah di kota Bau-Bau itu, sedikit di Wakatobi, walaupun zona hijau, kami tetap melaksanakan protokol yang ketat, ya, masker, sanitizer, semuanya itu. Kami selalu sosialisasikan juga di setiap video kami di YouTube kami. Kami memberikan contoh-contoh seperti itulah. Kemudian di tempat-tempat seperti itu tuh masih banyak saudara-saudara kita yang memang yang masih abai dengan protokol kan, tidak pakai masker, anggap enteng. Kadang-kadang nggak beda kalau ke pasar itu diledekin sama orang-orang pasar karena pakai masker gitu. Jadi kita hati-hati ikannya kena COVID. Kita sering dibully karena kita pakai. Karena aku nyentuh ikan, katanya hati-hati ikannya nanti kena COVID. Jadi aku ketawa karena mereka memang betul-betul kayak, aku nggak tahu ya mereka percaya atau aku nggak tahu dia percaya atau cuek atau gimana. Mungkin aku lihat kurang informasi. Kurang informasi ya. Gitu. Jadi terkesannya ya sudah, memang mereka sehat-sehat dan mereka kebanyakan sudah tua dan sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, kita lihat memang satu hal yang kita lihat ya, masyarakat nelayan yang dekat dengan laut ini yang tiap hari terbakar matahari, yang fisiknya itu memang jarang terdampak. Tapi akhir-akhir ini sudah. Dokter Ali itu kenapa? Mas Ben, maaf, Mas Ben, ini kita mau kasih kesempatan teman-teman milenial buat nanya-nanya Mas Den sama Kak Beda. Silakan, ada Prisel atau Kevin dulu nih. Oke, silakan. Halo. Halo. Silakan, Kevin dulu atau Prisel nih mau tanya tentang hidup 17-an. Pandemi, semua hidup di jalan sambil menikmati Indonesia yang betul sangat kaya raya sebetulnya. Prisel udah online ini, Mas James. Kameranya juga sudah on. Oh ya, Mbak Prisel dulu ya, Mbak Prisel dari Pekanbaru. Halo semuanya, saya ini juga yang baru divaksin nih Mas. Prisel. Saya berasal dari Pekanbaru. Jadi pertanyaan saya kepada kakak-kakak yang baru tadi saya nontonin di Zoom. Kan itu sebagai road trip ya, yang sering road trip. Kira-kira apa ya dampak dari pandemi ini ke yang biasanya itu bisa road trip, tapi karena pandemi kan banyak hal yang tiba-tiba berubah. Itu pertanyaan saya. Oke, langsung dijawab ya. Ya, dampaknya salah satunya tadi yang seperti kami ceritakan, kita tidak bisa lagi kumpul-kumpul dengan rakyat Indonesia yang baik hati itu, yang biasanya kita selalu
salah satu keindahan dari perjalanan ini adalah saat kita berkumpul pertama, sudah tidak bisa lagi kita temui pada saat pandemi. Yang kedua adalah kita juga tidak bisa melakukan perjalanan sebebas dulu sebelum pandemi, karena kita juga harus banyak menahan diri. Kita harus banyak menahan diri bahwa karena kita kan membuat video-video di YouTube gitu. Jadi nanti kalau sementara kan himbauan dari pemerintah kita work from home, jangan keluar di rumah. Sementara kita masih jalan terus, sepertinya kita tidak memberikan contoh yang baik juga buat masyarakat. Walaupun sebetulnya perjalanan kami ini kan hanya berdua saja, jadi tidak ketemu banyak orang pun bisa. Kami kadang-kadang camping di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang sunyi, itu bisa kami lakukan gitu. Jadi perjalanan seperti itu sebetulnya bisa, tapi tetap kita menahan diri dulu untuk tidak memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini kok gimana sih lagi masa pandemi seperti ini kok masih jalan-jalan aja kerja. Takut dibully juga kayak gitu, tapi intinya sih seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, nah tambahan. Kevin, ada Kevin nggak tadi ya? Biasanya Kevin pertanyaannya menukik. Kalau nggak Mas Kevin, ini ada dokter yang milenial, ada dokter Riza di Ponorogo, ada dokter Yosua di Bandung. Mereka juga sering nanya, terutama untuk keadaan dunia kesehatan di daerah, Mas Yosua, ada yang mau ditanya nih sebelum kita? Saya izin bertanya. Nah, Mas Riza ini dokter di Ponorogo yang lagi isoman, Mas Denny. Oh iya, semoga cepat sembuh, dokter. Ya, terima kasih. Ini sudah hari 21, insya Allah besok sudah bebas ini. Sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Mau pengalaman waktu vaksin di mana ya dulu, waktu road trip-nya itu? Apa namanya, menemukan masalah enggak ya? Karena di sini kan beberapa teman itu ada yang dari Surabaya, misalnya waktu dapat tugas kerja di Ponorogo, mau ikut vaksin di Ponorogo, itu ternyata juga ada beberapa kendala gitu. Nah ini kan keliling ya, jadi kan KTP-nya mungkin KTP Jakarta, tapi waktu itu mau ikut vaksin gimana? Pengalamannya kira-kira emang sangat mendukung atau gimana ini? Ya, kami jawab ya. Jadi dari Wakatobi kemarin itu kita ke Pulau Buton. Nah di Pulau Buton ada penonton YouTube kami, subscriber Road Trip Indonesia yang berdinas di kesehatan di Puskesmas Kota Baobau. Mereka sedang melakukan vaksin di sekolah-sekolah, terutama untuk guru waktu itu 2 bulan yang lalu. Nah, tapi karena waktu itu di Kota Baobau itu sedang merebak isu ada yang meninggal karena vaksin dan itu juga guru. Nah, itu akhirnya banyak orang yang tidak mau divaksin. Nah, jadi teman ini bilang, kita ini lagi banyak kelebihan vaksin, Bang Den katanya. Kalau Bang Den dan Kak Beda mau divaksin, kami sedang kelebihan vaksin, silakan datang ke sekolah SD apa yang tadi ada di video itu. Kami dengan senang hati karena sebelumnya itu kami sudah selalu bertanya-tanya, gimana ya caranya kita ini untuk mendapatkan vaksin sementara KTP kita di Jakarta, kita di jalan. Kami memang ingin sekali untuk divaksin waktu itu. Nah, jadi kita berhasil di situ karena dibantu oleh teman-teman dari Kota Baobau itu, dari puskesmas, sebuah puskesmas dinas kesehatan sana. Nah, setelah dari Baobau, di situ aku tanya, kami kan harus bergerak lagi ke kota lain. Apakah kami bisa nanti vaksin kedua di kota lain? Katanya bisa. Silakan dibawa saja surat tanda vaksin pertamanya, nanti diserahkan, hubungi saja dinas kesehatan terdekat, misalnya Road Trip Indonesia sedang di mana. Akhirnya betul, kami pas vaksin kedua kami di Kendari. Sebulan setelah itu, dan tidak ada masalah, kami serahkan, dan kami bisa vaksin kedua. Lancar-lancar saja. Cuman memang ada kendala sedikit, waktu itu masalah antriannya, jadi social distancing-nya nggak terjaga, tidak terkoordinir, jadi agak antriannya itu agak padat, dan itu cukup mengkhawatirkan juga buat kami. Tapi udah divaksin bikin klaster baru. Iya, takutnya bikin klaster baru. Jadi antara katanya kan masa inkubasinya 8-10 hari. Setelah vaksin itu kami deg-degan sampai selama 10 hari. Ternyata alhamdulillah puji Tuhan aman-aman saja begitu. Mas James, Mas Kevin hadir nih.
Iya, Mas Ben, silakan. Ya, Mas Kevin udah hadir. Silakan Mas Kevin, ada pertanyaan? Saya belum ada pertanyaan yang detail, tapi ya saya bisa relate sih karena hobi saya juga traveling, muter-muter. Kemarin harus di LA harus kayak hampir 1 tahun nggak bisa kemana-mana, lumayan stres juga, kayak di kamar doang, terus work from home, semuanya kerjaan dari rumah. Tapi ya memang harus jaga diri ya, tahan itu keinginan untuk keluar, dan semoga ya pandeminya cepat berakhir deh, supaya bisa balik lagi ya keliling-keliling. Ya, amin. Amin. Kalau gitu izin 1 milenial tambahan boleh, Mas James, Mas Praben? Iya, silakan. Silakan, monggo. Kesempatan nih. Mau komentar aja, ini menarik banget emang misi kemanusiaan yang dijalankan Mas Denny. Selamat ya. Berdua sudah membuat fenomena, karena kita sudah sempat melihat di internet juga bagaimana kiprah road trip Indonesia. Kalau mengenai Tojo Una-Una, itu saya juga pernah sampai di sana tahun 2007 sampai 2009. Kami road trip dari Makassar ke Manado, dan kami akhirnya nyebrang pakai ferry ke Talaut. Tapi dari jalan darat itu menuju Gorontalo itu ada Tojo Una, dan ada istana kerajaan tua di sana yang masih semuanya dari kayu, masih ada keturunan rajanya juga. Jadi itulah keindahan Nusantara, karakter asli Indonesia yang Mas ini sebut, karena benar. Semuanya kita ini dibangun oleh leluhur kita ini dengan karakter yang terbuka, saling menerima, tidak melihat apapun, mencari persamaan, bukan membahas perbedaan. Terus kan Mas sukses. Kalau Tojo Una-Una ini nggak bisa di bahasa Inggris kan. Kalau Kalibata kan mungkin Mas Kim kenalnya Brick River. Batu bata tuh Brick River gitu kan. Brick River. Bau-bau tadi smell ya terserah lah. Tapi Tojo Una-Una yang... Dan di Pulau Buton di bau-bau ada rekan juga partner di PT Wika Bitumen ya. Ada aspal, instalasi aspal, produksi aspal di Pulau Buton sana. Sukses Mas. Sebarkan semangat kebaikan terus untuk kita dalam semangat Nusantara, terutama bulan Agustus. Join kita terus ya dengan Mas James ya. Amin. Ikut terus. Ya, ini terima kasih. Road Trip Indonesia akan jadi duta buat vaksin untuk menyebarkan kebaikan semua mereka ya. Lanjut. Sebelum ini ada tadi yang tanya milenial semua nih, ada kolonial yang mau nanya. Kolonial. Siapa nih kolonial mau nanya? Kalau nggak Dokter Ali itu tadi dia udah mau nanya tentang atau berpendapat ya. Tapi sekali lagi terima kasih Mas Denny, Mbak Beda, pengalamannya membuktikan bahwa Indonesia ini walaupun beragam, tapi kita punya satu tujuan yang sama. Dan dalam 17-an yang kita harus rayakan dengan seperti ini, kita tetap harus bisa menjaga NKRI menjadi satu. Terima kasih Kang Denny, Kang Beda. Dokter sedikit Ali, lagi buat penutup dong Om James, sedikit. Boleh banget. Sedikit aku ingin merespon untuk Ibu dokter yang ada di Borong sama Romo yang ada di Momire tadi. Oh ya. Kan itu kan di Pulau itu di Pulau Flores ya, salam untuk mereka, dan kami sangat bangga pernah menjelajahi Pulau Flores yang sangat-sangat indah, dan itu di luar di luar ekspektasi kami. Kan dulu waktu di Jakarta kita berpikir tentang Flores itu kan orangnya serem-serem, galak-galak dan segalanya, tapi ternyata waktu kami di Flores itu kami menemukan keramataman yang jarang kita temukan di tempat lain. Jadi salam untuk Momire dan Borong. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindukan, pengen balik lagi. Welcome. Selesai COVID. Ya.